Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih mendengarkan podcast cerita dulu basic dari Instagram @rumahanbumbu_. Nah, di episode kali ini Tasya bakalan cerita tentang suatu kisah nyata yang akhirnya banyak memberikan hikmah untuk kita semua. Tapi seperti biasa, sebelum itu bantu support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share dan semoga bermanfaat. Oke, di kali ini Tasya bakalan mau bercerita nih tentang kisah nyata yang penuh banget hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Jadi ini ceritanya tentang pegawai rendahan di Arab Saudi yang akhirnya dia menjadi menteri. Di sebuah perusahaan pertambangan minyak di Arab Saudi di akhir tahun 40-an, seorang pegawai rendahan, remaja lokal asli Saudi, kehausan dan bergegas mencari air untuk menyiram tenggorokannya yang kering. Ia begitu gembira ketika melihat air dingin yang tampak di depannya dan bersegera mengisi air dingin ke dalam gelas. Belum sempat ia minum, tangannya terhenti oleh sebuah hardikan. "Hei, kamu tidak boleh minum air ini. Kamu cuma pekerja rendahan. Air ini hanya khusus untuk insinyur." Suara itu berasal dari mulut seorang insinyur Amerika yang bekerja di perusahaan tersebut. Remaja itu akhirnya hanya terdiam menahan haus. Ia tahu ia hanya anak miskin lulusan SD. Kalaupun ada pendidikan yang dibanggakan, ia lulusan lembaga tahfiz Quran. Tapi keahlian itu tidak ada harganya di perusahaan minyak yang saat itu masih dikendalikan oleh manajemen Amerika. Hardikan itu selalu terngiang di kepalanya. Ia lalu bertanya-tanya, "Kenapa ini terjadi padaku? Kenapa segelas air saja dilarang untukku? Apakah karena aku pekerjaan rendahan, sedangkan mereka insinyur? Apakah kalau aku jadi insinyur, aku bisa minum? Apakah aku bisa jadi insinyur seperti mereka?" Pertanyaan ini selalu terngiang-ngiang dalam dirinya. Kejadian ini akhirnya menjadi momentum baginya untuk membangkitkan sikap positif, muncul komitmen dalam dirinya. Remaja miskin itu lalu bekerja keras siang hari dan melanjutkan sekolahnya di malam hari. Hampir setiap hari ia kurang tidur untuk mengejar ketertinggalannya. Tidak jarang olok-olok dari teman pun diterimanya. Buah kerja kerasnya menggapai hasil. Ia akhirnya bisa lulus SMA. Kerja kerasnya membuat perusahaan memberi kesempatan padanya untuk mendalami ilmu. Ia dikirim ke Amerika mengambil kuliah S1 bidang teknik dan master bidang geologi. Pemuda ini lulus dengan hasil memuaskan. Selanjutnya, ia pulang ke negerinya dan bekerja sebagai insinyur. Kini, ia sudah menaklukkan rasa sakitnya. Kembali sebagai insinyur dan bisa minum air yang dulu dilarang baginya. Apakah sampai di situ saja? Enggak, karirnya melesat terus. Ia sudah terlatih bekerja keras dan mengejar ketinggalan. Dalam pekerjaan pun karirnya menyusul yang lainnya. Karirnya melonjak dari kepala bagian, kepala cabang, manajer umum, sampai akhirnya ia menjabat sebagai wakil direktur. Sebuah jabatan tertinggi yang bisa dicapai oleh orang lokal saat itu. Ada kejadian menarik ketika ia menjabat wakil direktur. Insinyur Amerika yang dulu pernah mengusirnya, saat itu justru jadi bawahannya. Suatu hari, insinyur tersebut datang menghadapnya karena ingin minta izin libur dan berkata, "Aku ingin mengajukan izin libur. Aku berharap Anda tidak mengaitkan kejadian air di masa lalu dengan pekerjaan resmi ini. Aku berharap Anda tidak membalas dendam atas kekasaran dan keburukan perilakuku di masa lalu." Apa jawab sang wakil direktur mantan pekerja rendahan itu? Dia bilang kayak gini, "Aku ingin berterima kasih padamu dari lubuk hatiku paling dalam. Karena kau melarang aku minum saat itu, ya dulu aku benci padamu. Tapi setelah izin Allah, kamulah sebab kesuksesanku hingga aku meraih sukses ini." Kini sikap positifnya sudah membuahkan hasil. Lalu apakah ceritanya sampai di sini? Enggak.
Akhirnya, mantan pegawai rendahan ini menempati jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Ia menjadi presiden direktur pertama yang berasal dari bangsa Arab. Tahukah kamu apa perusahaan yang dipimpinnya? Perusahaan itu adalah Aramco atau Arabian American Oil Company, perusahaan minyak terbesar di dunia. Di tangannya, perusahaan ini semakin membesar dan kepemilikan Arab Saudi semakin dominan. Kini, perusahaan ini menghasilkan 3,4 juta barrels atau sekitar 540 juta meter kubik dan mengendalikan lebih dari 100 ladang migas di Saudi Arabia dengan total cadangan 264 miliar barrels atau sekitar 4,20 kali 1010 meter kubik minyak dan 253 triliun cadangan gas. Atas prestasinya, ia ditunjuk Arab Saudi untuk menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap dunia. Nah, kisah ini adalah kisah Ali bin Ibrahim Al-Naimi yang sejak tahun 1995 sampai saat ini menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral Arab Saudi. Wah, jadi banyak banget kan hikmah yang bisa kita ambil dari cerita kisah nyata ini, kayak gitu. Yang pertama, kita pasti akan terbentur dengan sesuatu yang kita nggak suka. Tapi gimana reaksi kita untuk menjadikan hal yang tidak kita suka, bahkan kita harus menjadikan itu istilahnya jadi batu loncatan atau ajang kita untuk banting setir. Nah, ketika kita bisa memiliki konsepan baru untuk langkah kehidupan kita akan bisa membalas sikap kasar dengan kelembutan seperti yang dilakukan cerita tadi, bahwa setiap sikap kasar dari seseorang yang melukai kita gitu kan, entah itu batin kita atau fisik kita harus tetap membalasnya dengan semua kelembutan, karena yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian, kayak gitu. Bahkan beliau waktu itu sudah dilempar dengan batu-batuan hingga badannya berdarah, hingga wajahnya pun luka seperti itu kan, penuh darah, yang akhirnya ketika Allah kasih kesempatan untuk Muhammad, ini mau dibales nggak, kayak gitu kan. Itu yang nyampein adalah malaikat Jibril. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau bilang udah nggak usah, kayak gitu, nggak usah dibales. Nah, hal yang seperti itu malah Rasulullah itu doakan supaya mereka mendapatkan hidayah, supaya mereka mendapatkan hatinya dilembutkan oleh Allah. Ya, cara seperti itulah yang akhirnya Rasulullah inginkan ketika dia sudah dilempar dengan batu yang akhirnya membuat badannya terluka. Nah, kita harus banyak belajar juga dari kisah-kisah orang lain yang mungkin ada bercerita dengan kita. Entah itu sesuatu hal yang membuat luka batin atau luka fisik, tetapi dibalas dengan hal-hal yang gak perlu kita membalas dengan hal yang sama, tapi kita membalasnya dengan kelembutan. Dari podcast kali ini, aku cuman pengen ngomong ke teman-teman kalau kuatkan mental kita, kuatkan hati kita, dan selalu minta kepada Allah untuk lapangkan hati kita supaya luas banget, biar bisa nerima semua kekurangan orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, yang pernah touch langsung dengan kita, yang pernah berinteraksi dengan kita. Ya, kadang kita nggak pernah tahu kesalahan apa yang membuat kita bisa melukai orang atau sebaliknya. Ya, tapi itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk sabar dan harus bisa memaafkan. Walaupun itu sangat sulit ya, tapi ya ganjarannya adalah pahala dan surga, kayak gitu. Tetap semangat,
walaupun kondisimu saat ini adalah yang luka batinnya atau luka fisiknya akibat perbuatan tidak enak dari orang lain terhadap kamu, Tasya berharap kalian bisa melaluinya dengan tanpa dendam. Karena ketika hati kita udah rusak, ketika hati kita punya penyakit, itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita. Semuanya terasa terbatas, semuanya terasa tidak enak untuk dilakukan. Jadi semangat ya teman-teman. Jika kamu memang butuh tempat cerita untuk sekedar orang lain mendengarkan keluh kesahmu, silahkan bercerita dengan orang yang kamu percaya. Tapi saranku adalah lebih baik kamu ceritakan kepada Allah saja, karena hanya Dialah yang tahu masalahmu dan pastinya juga Dialah yang tahu solusi yang terbaik untukmu. Oke, mungkin itu aja di podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa selalu dengan baik menjalankan hari-harinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.